Real desire shows when you want it bad enough to leave no excuse. Lo mungkin baru ketemu gua. Santai, ini tongkrongan real talk. Identity, clarity, and strategy. Gak ada gimmick, yang ada pola. Reminder, konten gue itu semuanya raw talk. Kalau lo nyarinya pemanis, skip. Gua gak datang buat sugarcoat lo orang ya. Tanggal 7 bulan 5 2025, gue start journey gue sebagai kreator di TikTok. Dari 125 video, 3 bulan, 10k followers. Kurang lebih 50% konten gue mega viral. But wait, di sini gue nggak ngajarin lu atau gue nggak akan ngebahas caranya jadi viral. Tapi kenapa gue mulai dan pola apa yang gue pakai? Semuanya viral? Enggak. Terus kenapa sih tetap jalan? Karena pola dan sistem yang gue bangun saat ini. Jadi gue tuh orangnya tidak akan bisa menjanjikan lu apapun. Tapi lu pasti akan bawa cara mikir yang baru, bukan semangat 5 menit. Video ini buat lo orang yang mau naik kapasitas, bukan cari validasi. Nah, gue adalah salah satu kreator yang gak ngikutin tren. 3 bulan pertama tanpa sound viral, gak dandan, petantang-petenteng, belak-belakang, to the point. Jujur, jauh banget dari kata elegan dan glamour. Tapi tone gue tetap nyangkut. Why? Karena gue ngulik diri sendiri dan stretch my capacity. Gue olah my insecurities, become my biggest potential, just being me. Acceptance. Keluar tanpa maksa jadi perfect. Banyak gitu teman-teman gue yang ngomong, lu tuh kayaknya perfeksionis banget ya. Ya, gue akuin, gue perfeksionis. Tapi banyak yang salah kaprah. Kalau perfeksionis berarti semua harus sempurna. Salah. Menurut gue, kalau misalkan perfeksionis, itu banyak ragamnya, banyak macemnya. As for me, gue perfeksionis bukan di dalam detail kecil, tapi gue perfeksionis di struktur. Gue gak ributin tuh hal-hal kecil. Gue upgrade sistem gue ya sambil jalan. Karena jujur gue punya pola pikir kayak gini, ngapain lu kejar satu hal biar perfect? Ya itu kan menurut lo gitu, belum tentu menurut orang lain. Mending setelah lihat hasil 1, gue bikin 2, data gue jadi lebih banyak, trial gue lebih luas. Make sense gak? Mindset dan strategi yang gue pakai. Kapasitas versus ekspektasi. Ekspektasi lo tinggi, hitung biayanya. Lo mau hasil yang luar biasa, pakai effort yang standar, yang ngimpi. Ini bukan soal salah apa benar, tapi cocok nggak sama tujuan lo. Privilege, punya privilege, pakai segede-gedenya, itu bensin. Kalau nggak punya, ya bukannya pasrah dong, gandain sistem lo, repetisi, ulangin sampai lo ngerasa, oke, kena nih. Analoginya gini, gue pengen rumah besar, financial freedom, tapi kesehariannya ya rebahan, itu halu. Privilege itu mempercepat, bukan mengganti, sisanya tetap lu bayar. Waktu, mata uang. Orang lain kelihatannya santai. Ada yang memang beneran santai, ada yang usahain biar bisa santai. Kalau lu ngerasa lu paling sibuk di dunia gitu ya, salah besar. Semua orang punya timetable-nya. Contoh nih, lu pengen naik income, tapi skill, jam, iterasinya 0. Ya kapasitas itu dibayar, bukan didoain gitu loh. Pengen viral, dan pengen orang tuh trust sama lo, tapi fitnya kosong. Toko gak punya etalase. Ada yang mau nengok gak? Growth or excuse. 10 menit lo mikirin orang lain, 10 menit gua rekam 3 konten, rest 3 hari ke depan. Tinggal lo pilih, growth atau excuse. Realitanya nih ya, gue kerja 9 to 6, belum sama macet-macetannya, ya. 6 hari, 3 bulan pertama 125 video, sekarang dengan jadwal yang sama gue lebarin sayap ThreadX, TikTok, Reels, YouTube Shorts, YouTube Long Form, plus live streaming dengan retention 2 jam. Ya, semua dari awal sampai sekarang gue garapnya sendiri. Kalau bisa flashback, gue orangnya simple. Di awal gue jalan itu, gimana kebisingan di kepala gue itu bisa terjemahin jadi konsep buat refleksi umum. Di situ gue mutusin bayar harganya di depan. 1-2 tahun pertama, gue tahu ini ngukur pondasi dan struktur gue. Jalannya pakai sistem, bukan pakai mood. Gue upgrade sambil jalan. Kapasitas itu tumbuh kalau lo bayar tagihan, repetisi, jam terbang, iterasi. Let's say dulu untuk hasilin 1 menit video, butuh 10 menit waktu untuk syuting. Now, 1 take it's done, under 2 minutes. Real desire shows when you want it bad enough to leave no excuse. Bukan masalah bisa nggak ya, but how bad you want it
And the next question is, are you willing to pay the consequence? Biaya apa sih yang gue bayar? Kalau lo orang ngomong, enak ya lo tinggal duduk ngomong jadi. Hey, jangan sembarangan. Ini harga yang gue bayar. Waktu, weekdays, weekend, produktif. Sekali shoot minimal 1 series, 16 script tuh. Kalau semua fine, targetnya 30 konten per hari, tembus. Mental, dibilang strict, overwork, workaholic, fine. Gue pilih logika bukan validasi. Karena omongan lo nggak bantu gue grow. Sosial, circle-nya selektif. Gue nggak punya orang deket yang 24/7, kabar-kabaran. Temen gue mayoritas ada value-nya aja. Biar energinya nggak bocor. Maximize, gak ada something yang fancy. Tapi usaha gerak. Karena gue bahagia dari hal-hal yang kecil. Semua seadanya. Kalau misalkan gue nunggu maunya perfect, ya cuma jadi wacana. Yang penting ada nyawanya kan konten gue kan. Kayak lu typo, gue typo, ya udah yang penting sama-sama paham gitu loh. Reputasi. Konten gue bukan spa ego. Bukan yang nyaman-nyaman, tapi harus mikir. Momentum. Gue sempet seliweran di konten orang lain. Sekarang waktunya gue kejar ritme gue sendiri. Gue termasuk anak yang mageran. Percaya nggak, gue tuh bener-bener parah banget magerannya. Tiap mau set kamera, udah gue pengennya rebahan. Tapi ini cost juga, ngalahin mager biar jalan, bukan cuma wacana di kepala. Gue nggak ramah ke ego, tapi gue ramah ke realita. Kalau cuma motivasi meledak sebentar itu normal. Otak suka euforia, abis itu lupa. Makanya core gue identity, clarity, dan strategi. Biar yang lo dapat itu nggak cuma nguap. Di sini, kita bukan cuma dengerin, tapi bangun pondasi. Identity, sebagai filter nih, bukan topeng. Personal branding gue, itu hasil dari kenal diri sendiri. Bukan buat semua orang memang. Makanya gue gak nge-labelin diri sendiri. Kenalin polanya dulu. Kalau lu cuman motivasi, gue juga nanya, gue siapa sok motivasi orang? Di 3 bulan pertama, gue banyak bahas MBTI. Pintu, bukan rumah ya. Itu bahasa awal biar nyambung, bukan vonis. Tujuannya tetap nyusun pola hidup yang adaptif dan terfilter. Karena tanpa filter, lo cuman ikutin arus. Clarity, diet noise, olah data. Simpelnya gini, komentar gua pilah, data versus drama. Data jadi script, drama gua skip. Gua bukan psikolog, gua observer. Kita bahas pola, bukan diagnosis. Kalau lo nyari asli atau palsu, bukan tempatnya. Nyari cara mikir yang tajam, duduk. Kompen ada value, bahas series yang baru. Membangun jadi idea. Kalau nyampah, gua skip. Strategi. Tiap langkah pasti punya yang namanya tolak ukur. Input, output, evaluasi, iterasi. Setiap langkah itu ada semuanya. Gua ambil sebagai data. Mau itu nantinya rame, sepi, semuanya ya data. Kita co-create. Ya, lo lempar data, gue jadiin episode. Gimana kalau instead of ngejar algoritma, kita ngajarin algoritma kenal polanya kita. Jujur, lo bakal kaget ketika lo paham kapasitas diri lo. Gue sekarang ngolah 1.195 konten per tahun. All fresh, TikTok, YouTube long form, ThreadX. Cluenya, standar gue di TikTok gak susah. 730 konten per tahun. Berarti 2 per hari. Targetnya 1 tahun gue pecah. Evaluasi bulanan, stepping stone. Ya, 3 bulan jadi 10K followers ya. Dan many more. Target harian produktifnya, produksinya juga terukur. Karena gue nempatin viral itu sebagai konsekuensi, bukan target. Stack dulu, perfectnya belakangan. Realistis nih, ketika lo naik level, lo bakal craving more. Tiap ngerti sistem baru, lo upgrade lagi. POV lo pasti berubah. Batching and pace. Semua ini gue ukur dari kapasitas gue ya. Duduk 5 jam, 25 konten jadi gitu. Artinya 5-6 kali duduk per bulan ratusan konten gue jadi. Gue bukan tipe kejar tiap hari, gue mageran. Tapi flow bikin arahnya jadi jelas. Mungkin kedengeran di luar sana gila gitu loh. Sebelum mulai, gue juga udah tahu konten 1 tahun gue tuh maunya apa, kapasitas gue gimana, kedepannya seperti apa. Sisanya tinggal di upgrade. Memang sesuka itu gue sama data dan trial errornya. Karena yang gue kejar adalah trial error. Instead of nunggu kapan viral, gue malah nanya, kenapa ini gak lolos standar gue ya? Balik lagi karena repetisi kapasitas gue makin naik.
Kalau lo nyamannya 1 per hari, 30 per bulan gitu, ya sah-sah aja, lakuin, itu valid gitu. Gue gak minta lo ikutin pace gue. Di sini kita brainstorming flow-nya, long game-nya, biar gak burn out dan gak nanya terus, besok gue bikin apa ya? Scheduling. Minimal 2 minggu. Kedepannya tuh gue udah tahu hasil shootnya apa, tinggal ya nantinya minor-minor edit dan revisi lah. Dan di sini gue akan ngejelasin framework gue yang bikin lo paham kenapa siklusnya gue bentuk bisa jadi output yang sebanyak gitu. No aesthetic high systemic control upgrade-nya. Saat ini nggak ada settingan yang luar biasa. Lihat, baju gue biasa aja. Lightingnya lampu kamar. Terus kameranya direct with iPad Gen 9. Tembok gue ya gitulah ya pokoknya ya. Gue pilih kata yang rapi, bukan kamar yang rapi. Di luar sana ada banyak banget yang the whole package, cantik, estetik, editnya mewah. Di sini nggak ada. Upgrade visual gue atur sendiri, bukan karena validasi sosial. Harus karena gue yang mau. Fokusnya di maknanya dulu. Enjoy the journey. Perpustakaan cara mikir. Orientasi gue di identity, clarity, dan strategi. Lo boleh lihat TikTok gue lah. Gimana gue ngedrive audience tanpa drama. 1-4 anomali dari ratusan ribuan konten. Wajar lah, gak nyampe 1% juga. Gue susun channelnya, biar setiap lo balik tetap relevan. Bahkan konten 2-3 bulan lalu masih nge-push algoritma. Growth loop. Be humble to learn. Gue mungkin bukan gue yang dulu. Gue upgrade. Ya. Tapi mungkin kayak kita pernah nih datang ke motivasi atau ke apapun lah, pembicaranya bisa sama, materinya bisa sama, tapi feel-nya beda kalau lo kapasitasnya juga melebar. Baca buku yang sama tahun ini versus tahun depan, hasilnya bisa beda karena guanya beda. Yang kemarin mungkin jadi biasa gitu. Atau ada hal-hal yang menjadi luar biasa. Artinya, lo refine terus, kapasitasnya di stretch, pandangannya juga melebar. Sekarang, yuk kita mini self check ya. Sekarang lo coba tulis 3 hal. 1. Target 90 hari lo apa? Harus ada angkanya jelas. 2. Kos yang siap lo bayar, waktu, uang, atau mental. Pokoknya lo pilih lah salah satu lah. 3. Kalau lo cuma punya 90 menit pertama minggu ini, hari, jamnya, dan lo bakal lakuin apa? Habis nonton ini, blok kalender. Kalau nggak ditulis, itu cuma wacana. Tinggal satu variabel yang bikin lo nggak malu buat balik lagi ke sini. Kita bedah bareng, karena tanpa sistem dan pondasi, lo cuman boneka yang tampil di depan layar.